bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami ada saat ini semua karena kemurahan. Bapa, pada saat ini kami akan bersiapkan hidup kami untuk menerima anugerah kasih, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan kami serahkan kepada pelayan kami pada hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, mampukan berikan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Berikan hati yang bijaksana, biarlah Engkau sendiri akan berkarya kepada pelayan-Mu hari ini ya Bapa. Kiranya sesuai dengan isi hati-Mu ya Bapa. Dan kami serahkan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan yang mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan Kau jamah hati mereka, biarlah mereka boleh memberikan kasih-Mu Bapa dalam kehidupan firman, bertumbuh di dalam hati mereka, bertumbuh lebih dewasa mengenal Engkau secara pribadi. Kau urapi sedang jemaat-Mu ya Bapa yang menerima anugerah firman pada hari ini. Bapa, kami serahkan Tuhan pada ini dalam kuasa-Mu. Bila ada kuasa-kuasa yang jahat yang coba mengganggu kami, yang mencuri firman-Mu, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengizinkan kuasa Allah Roh Kudus menguasai setiap hati pikiran kami, ruangan ini. Hanya hadirat-Mu ya Tuhan, kami serahkan di dalam Tuhan kuasa. Bila doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami persilakan Bapak Ibu berdiri. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana, sehat semua? Puji Tuhan. Memang kesehatan yang selalu diharapkan dalam kehidupan kami. Kita banyak uang tetapi kita tidak sehat, tidak ada gunanya. Tetapi kalau kita sehat, banyak uang, banyak gunanya. Paham? Semua orang pasti mau sehat, banyak uang. Loro ati duit. Jangan sampai. Yang penting itu sehat. Pak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama-sama dari Injil Lukas pasal 11 ayat 1-13, yaitu hal berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berapa kali saudara-saudara dalam sehari berdoa? Mungkin jawabannya tidak sama. Itu pasti. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Mungkin yang mantan habis ini banyak sekali. Pak kalau tidak mau bayar lagi atau terapi. Doanya mungkin sampai lebih dari 5 waktu, 10 ya. 10. Ya itu semua tergantung dari kita masing-masing. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau syukur kita itu banyak, ya mungkin doanya juga banyak. Tetapi kalau berkatnya sedikit, mungkin ya jarang-jarang, mungkin sama sekali tidak. Tetapi banyak doa, banyak berkat. Kurang doa, kurang berkat. Makanya kita harus doa terus supaya berkatnya melimpah pada kehidupan kita. Nomor satu itu kesehatan, kekuatan ya. Kalau berkat keuangan ya itu sangat mendukung memang. Semua orang pasti perlu. Tidak ada orang yang tidak ingin keuangan. Tapi keuangan itu ya kita harus minta kepada Tuhan itu ya apa yang kita kehendaki, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan ya mungkin Tuhan tidak akan mengabulkan. Misalnya dalam kehidupan kita sehari ditegaskan bahwa di dalam doa Bapa kami secukupnya. Tapi kalau kita semua minta pesawat ya mungkin tidak dikasih. Tetapi kalau secukupnya untuk kebutuhan tiap hari mungkin Tuhan mengabulkan semua itu. Bapak Ibu, ya mungkin Bapak itu ada yang mungkin punya pesawat. Soalnya saya belum pernah naik pesawat, jadi sekalian Bapak nanti saya juga nimbrung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentang berapa kalinya itu tergantung seberapa kita bersyukur kepada Tuhan.
Jadi sebetulnya ya tidak dibatasi masalah doa itu, tidak 5 waktu, 2 kali 5 waktu boleh, tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Kedekatan Tuhan itu melalui doa itu memang perlu. Kalau kita dekat pada Tuhan pasti kita berdoa. Tapi kalau kita jauh ya mungkin tidak berdoa. Atau kita berdoa hanya kalau kita penting-penting aja, aman-aman saja gitu, kita tidak berdoa. Ya kita belajar bersama-sama, mari kita untuk belajar berdoa itu ya memang kita harus mengawali pertama 1 kali, 2 kali, akhirnya sampai 10 kali 1 hari. Melalui doa kita pasti dekat kepada Tuhan, karena doa itu banyak mukjizatnya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita yaitu kedekatan dengan Bapa, yaitu di dalam doa. Di dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau kita minta ya harus minta, kita minta ya pasti ya dikasih. Minta itu apa ya, kita harus berkali-kali, sekali dikasih, 2 kali, 2 kali dikasih, sampai 3 kali, sampai 5 kali. Jadi baru yang ngasih sampai bosan, daripada minta saya terus tak kasih aja wis beres gitu. Dari banyak-banyak minta terus sampai apa ya, bosan. Terus kita kasih aja. Begitu juga Tuhan. Kalau kita minta ya pasti dikasih lah. Tapi ya itu mintanya ya harus sesuai apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau tidak sesuai ya pasti tidak mengabul. Dan berdoa itu ya kita harus sabar. Jangan spontan misalnya, wah besok saya minta butuh kendaraan langsung besok dapat, itu ya tidak bisa. Jadi kita harus sabar pada Tuhan, memang Tuhan yang menentukan hal itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang kedekatan pada Tuhan itu sangat perlu. Dekat, berarti kita sering berdoa. Ini ada pujian cuma pendek, saya akan menyanyikan. Tetapi mohon maaf, ini yang biasa bernyanyi aja. Bu Lili ini aja bilangnya, Pak, Bapak pendeta saya fales. Apalagi saya, falesnya luar biasa malah. Tetap semangat. Dekatnya itu apa? Dekat pada Tuhan, pujiannya kan gini. Hanya dekat Allah saja aku senang, daripadanya keselamatanku. Hanya Dia pun batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, kan cuma pendek. Enak sarapnya. Tapi kemarin tuh siapa tuh Bu Susi, saya pengen dengar suaranya Pak Primo yang fales itu gimana? Nah itulah memang kita itu diberi talenta masing-masing. Mbak Yeni, Mbak Susi itu tidak perlu diragukan masalah bernyanyi. Oh iya, tapi kalau saya lah kadang-kadang simpang siur. Simpang siur. Tenang, pokoknya kita masih ada Mbak Susi, Mbak Yeni itu yang mungkin pujian itu oke. Tapi kalau Mas Hendro ini biasanya menghindar. Menghindar terus ya. Kemarin nyanyi itu loh. Nah iya. Sering menghindarnya kepada enggak itu.
Ya Bapak Ibu ini cuma apa ya, untuk tambahan. Termisu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita itu sangat bersyukur bahwa kita kedekatan dengan Tuhan itu ya mungkin dalam kesederhanaan, bukan kemewahan. Kalau kita ini sederhana, kita itu tidak mungkin tinggi hati. Kalau tinggi hati itu kebanyakan itu ya orang yang mampu. Kalau orang miskin tinggi hati tidak bisa Bapak Ibu. Tidak tadi pamerkan. Jadi kita ini memerlukan rezeki dan kebutuhan lainnya dalam dunia. Siapapun perlu, tidak ada yang perlu. Orang yang apa itu istilahnya tidak waras itu aja minta uang loh, tidak tahu itu ditabung atau gimana ya. Itu yang minta. Dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kalau kita minta yang kelihatan aja ya, kalau Tuhan kan tidak kelihatan. Bilang kita minta telur anaknya, tidak mungkin kasih kalau jengking. Tetapi kita harus punya iman bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita yang kelihatan aja ya, itu kadang-kadang tidak percaya. Apalagi Tuhan tidak kelihatan. Bagaimana kita mengawali percaya pada Tuhan kalau dalam sesama kita aja kurang percaya Pak? Ya, jangan mengaku-ngaku loh. Anda ngerti malu? Ngerti orang-orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman yang kuat itu memang perlu dalam kehidupan kita. Itu akan menumbuhkan kesabaran untuk berbuah dalam kebaikan, untuk kehidupan. Memang nomor satu itu iman yang kuat. Iman yang kuat itu pasti takut pada Tuhan. Kalau tidak kuat, kadang-kadang ada sesuatu kita ada, saya ambil aja gitu, dimanapun. Ini saya juga bersaksi ya. Waktu saya ke Surabaya dulu, masih bekerja di Surabaya, saya itu di depan saya ada pom, itu ada dompet Bapak Ibu. Wah ini diapakan dompet ini? Saya gitu, saya ambil aja. Saya ambil dompet itu, enggak saya buka, isinya berapa ya enggak tahu saya, tapi saya serahkan kepada tukang pom. Pak ini ada dompet jatuh, nanti mungkin ada yang mencari, tolong Bapak kasihkan. Kalau dikasihkan enggak, saya sudah bebas, saya berikan kepada tukang pom. Itulah masalah iman itu memang perlu dalam kehidupan kami. Jadi kalau kita mengenal kepada Tuhan, maka sesuatu itu tidak bisa diragukan. Misalkan ya, Bapak Pati aja sering ke Surabaya, mau ada cewek cantik misalnya, ya, Pak Yeni kan di rumah, tidak tahu, kita perbuat aja. Tetapi kalau Mas Pati itu takut sama Tuhan, tidak mungkin, gitu loh, tidak mungkin. Tidak mau. Iya. Paling takut sama saya. Takut. Papa sendiri juga takut sama Mbak Yeni. Samson. Dibentak Mbak Yeni satu kali gitu, terus apa itu merunut gitu. Langsung semua. Ya dalam kehidupan kita ini juga menghasilkan kebaikan juga dalam hidup kita. Kalau hidup kita ini katakan saja, saya itu orang pendiam.
Enggak, maksud saya itu gini. Saya itu kalau berani-berani gitu, enggak peduli. Sama Mbak Yeni itu sama. Saya juga pendiam, Pak. Sampai Mbak Yeni itu enggak percaya sama Pak Pri kok pendiam. Gitu. Wong rapat ae kan lele. Memang kalau kita itu dekat pada Tuhan, maka berkat Tuhan itu tidak akan jauh dari orang yang dekat dengannya. Memang itu sangat perlu, bahwa marilah kita bersama-sama belajar memupuk iman kita masing-masing, sehingga dalam kehidupan kita itu selalu berserah kepada Tuhan. Kalau saya itu hidup saya tidak berserah pada istri saya. Ya, saya kan saya selalu bersama dengan dia. Tetapi saya juga bisa mengubah daripada mau yang keras itu bisa menjadi lemah lembut. Nah kalau tidak percaya bilang aja sama Pupri. Loh dulu itu sangat keras, boleh ditanya kok. Sampai pada orang itu wah dapat peduli udah, tapi kenal sama saya berubah sedikit demi Disuwuk. pada ya ini cerita ya cerita ya. Dulu itu banyak bicara Bapak itu, tapi bilangnya gini, iya dulu, tapi sekarang tuh saya kalah sama Pak Pri. Jadi penting bagi orang percaya untuk memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, serta menunjukkan imannya itu dalam hidup keseharian. Jadi kalau kita itu dekat kepada Tuhan, iman kita kuat, kita itu tidak akan pola-pola. Oke, apa boten? Untuk itu marilah, memang semua orang itu belajar. Apalagi kita ini juga ujian dalam kehidupan kita. Lulusnya nanti kalau kita sudah meninggal, itu baru lulus kita. Masih diuji sama Tuhan. Saya itu khawatir ya kalau pola-pola dalam kehidupan kita. Khawatir nanti itu tidak dicatat dalam kitab kehidupan itu loh. Tercatat atau enggak gitu loh. Waktu saya tidak tercatat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kedekatan dengan Tuhan itu dalam doa, ibadah, bahkan karya nyata sungguh menjadi berkat. Kita semua diajak untuk menjadi keluarga yang berbagi rahmat Tuhan. Jadi kalau berbagi rahmat itu lek duwe rahmat itu bagi nang tangga tanggane, konco kancane. Lek ketoke awak dhewe lebih ya dikai tasih kekurangan. Itu kan namanya berbagi berkat. Memang dalam kehidupan Kristen itu kalau memberi itu tidak kekurangan, malah memberi berkat. Tetapi kalau lain daripada kita, kalau menghemat itu enggak memberi orang lain itu berkatnya utuh, tapi belum tentu utuh. Kadang-kadang banyak hal-hal yang tidak diperkirakan, sehingga kita menghemat akhirnya malah habis semua. Jadi Bapak Ibu, di akhir hari ini, waktu pagi atau malam datang sebagai sarana memperkuat kesatuan hati di tengah keluarga. Jadi dalam keluarga itu kita ya juga perlu saling mengingatkan. Kadang-kadang saya ya mau namanya kadang-kadang tuh tahu apa gitu ya
kadang-kadang berpikir itu ya susah juga. Saya itu sering diingatkan sama istri saya, ayo berdoa. Oh ya ayo. Kadang-kadang kita lelah itu berdoa itu ya berat, tetapi kita ingat bahwa iman yang kuat harus dekat pada Tuhan. Jadi kesamaan dalam keluarga itu memang nyata, apalagi sekarang melalui teknologi yaitu video menguatkan kita. Meskipun kita jauh, kita bisa dekat. Video callan, padahal di Sumatera ngarepe loh kan, karena berkat teknologi kita bisa menyambung. Kalau dulu zaman kita masih kecil tidak bisa Bapak Ibu, sangat suka. Kirim surat itu kadang-kadang belum datang, kita sudah datang, suratnya belum datang. Iya dulu gitu, waduh, repot juga. Tapi kalau mungkin sebaya kita, mungkin surat menyurat itu tahu, tapi kalau sekarang enggak surat menyurat, lebih gampang hubungan sekarang. Saya nggak bisa datang bro, saya nggak bisa datang, saya enak sekarang, langsung bisa kita terima. Coba dulu, nggak bisa. Doa itu dilakukan dengan setia, akan membawa syukur kita semakin nyata. Mari kita jadikan kedekatan dengan Tuhan membawa kebahagiaan dalam keluarga kita masing-masing. Dan pada saatnya kita akan menyinarkan rahmat Tuhan kepada dunia. Inilah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Hatiku ayam tenang, hatiku ayam tenang, kabeiku Gusti Yesus samarini. Sajake aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi.
siap melayani. GKJW